the shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I can't. Ya halo semua, gimana kabarnya? Maaf banget kalau aku sempat ngilang lama, dikarenakan ya ada banyak hal lah yang bikin aku nggak sempat ngupload. Tapi sekarang nih aku bakalan balik lagi dan bakalan rajin buat upload. Nah, di video kali ini aku mau bawain cerita singkat yang seru banget dari manhwa yang berjudul Penjinak Jenius dari Akademi. Nah, kalau kalian nanti sekiranya suka sama manhwa ini, kalian cukup komentar aja dan bakalan aku buat video yang durasinya lebih panjang, mungkin sekitar 15 atau 20 menitan lah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang karakter utama yang nasibnya benar-benar sial. Bayangkan, dia bereinkarnasi ke dalam dunia dari novel favoritnya. Awalnya mungkin terdengar keren, tapi tunggu dulu. Dia bukan jadi seorang pahlawan atau tokoh keren lainnya. Dia malah bereinkarnasi sebagai Han Si-ha, seorang penjahat yang terkenal payah dan gak guna. Lebih parahnya lagi, Han Si-ha ini punya nasib yang udah ditulis habis sejak awal. Dia mati di bab 1. Jadi karakter utama kita cuma bisa meringis sambil berpikir, kenapa harus aku? Dari sekian banyak karakter kenapa aku harus jadi dia? Ucapnya. Han Si-ha dikenal sebagai murid bermasalah di Akademi Ardell, sebuah sekolah elit yang melatih para penyihir muda. Tapi julukan si pembuat masalah yang gak ada harapan udah melekat di dirinya. Semua orang memandang rendah dia. Ternyata ada alasan kenapa Han Si-ha bisa terjebak di posisi menyedihkan ini. Dulu dia sempat berharap tinggi bahwa bakat sihirnya akan membuat orang-orang kagum. Tapi harapan itu hancur ketika dia menyadari bahwa dia sama sekali nggak bisa mengendalikan sihirnya. Alih-alih dianggap berbakat, dia malah dijauhi dan dikucilkan. Hidupnya makin hancur ketika dia jatuh ke dalam dunia dark mage, penyihir jahat yang dianggap musuh oleh semua orang. Ketika dia membuka matanya di dunia baru ini, Han Si-ha langsung menyadari situasinya. Dia berada di sebuah fasilitas yang kumuh, tempat para dark mage merencanakan kejahatan mereka. Bahkan udara di tempat itu terasa berat, seolah dipenuhi dengan energi gelap. Han Si-ha yang kini memiliki kesadaran baru merasa ngeri. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia bergabung dengan dark mage. Dalam novel, organisasi ini adalah kelompok jahat klise yang akan dihancurkan sepenuhnya oleh sang protagonis. Kalau dia tetap di sini, dia pasti bakalan mati. Sambil dituntun oleh seorang dark mage, Han Si-ha mencoba berpikir untuk kabur dari tempat itu. Han Si-ha tahu dia harus segera kabur, tapi gimana caranya? Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Sampai tiba-tiba, ding, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Tulisan di sana berbunyi, segera kabur dari tempat ini. Han Si-ha terdiam sejenak. Ini serius, gumamnya pelan. Belum sempat berpikir lebih jauh, suara teriakan terdengar dari bawah tanah. Dark mage yang bersamanya langsung bereaksi. Diam di sini, jangan bergerak. Perintahnya dengan nada tegas sebelum bergegas pergi. Saat dark mage itu pergi, Han Si-ha merasa ini adalah kesempatannya. Dia langsung berlari menyusuri lorong-lorong gelap, mencari pintu keluar. Setelah beberapa menit, dia menemukan sebuah pintu besar. Tapi tentu saja pintu itu terkunci dengan rantai sihir yang kuat. Serius, ini harus terjadi sekarang. Han Si-ha mengeluh sambil mencoba memikirkan cara untuk membuka pintu itu. Dia tahu dirinya nggak punya bakat white magic, sihir yang biasanya digunakan untuk memecahkan segel. Tapi dia juga tahu bahwa dirinya atau setidaknya tubuh Han Si-ha ini memiliki kekuatan sihir yang besar walaupun nggak terkontrol. Dia menutup matanya, mencoba memusatkan energinya. Ayolah, kalau ini berhasil aku janji bakal hidup lebih baik, gumamnya. Dengan susah payah, dia berhasil menghasilkan percikan sihir. Tapi hasilnya masih jauh dari cukup untuk membuka segel pintu itu. Saat dia hampir menyerah, tiba-tiba terdengar suara dari balik kegelapan. Sebuah makhluk kecil berwarna merah muncul, menggeram pelan. Han Si-ha tertegun. Apa ini? Katanya. Makhluk itu ternyata seekor naga kecil. Meski terlihat menggemaskan, ada sesuatu yang menakutkan dari matanya yang bersinar tajam. Tapi Han Si-ha nggak punya pilihan lain. Dia memutuskan untuk mendekati makhluk itu. Tanpa berpikir panjang, dia meraih naga itu dan memeluknya. Ding, jendela sistem pun muncul lagi. Kemampuan baru terbuka menjinakkan makhluk. Apakah Anda ingin menjinakkan naga ini? Han Si-ha langsung menekan ya.
ikatan sihir pun terjalin antara dirinya dan naga kecil itu. "Oke teman kecil," katanya sambil tersenyum lemah, "kita bakal kerjasama. Hancurkan rantai itu." Dengan kekuatan dari naga tersebut, rantai yang menjegal pintu akhirnya hancur. Tapi masalah belum selesai. Para Dark Mage yang mendengar suara ledakan segera datang. Hansiha langsung panik. "Jangan sampai aku mati di sini." Dia dengan cepat mengaktifkan mantra pertahanan yang pernah dia pelajari di Akademi Ardell. Asap tebal memenuhi ruangan membuatnya sulit terlihat. Tapi salah satu Dark Mage berhasil menembus kabut itu dengan sihir dan menangkap Hansiha. Bertarung untuk bertahan hidup saat terdesak, Hansiha memerintahkan naganya untuk menyerang. Naga kecil itu terbang dengan gesit menghindari serangan sihir dari para Dark Mage. Dengan semburan api besar, naga itu berhasil melumpuhkan para penyihir gelap satu persatu. Hansiha tertegun melihat kekuatan naga kecil itu. Setelah semua musuh dikalahkan, naga itu kembali ke sisinya dengan wajah puas. Mereka akhirnya keluar dari tempat itu, tapi perjalanan Hansiha belum selesai. Hansiha dan naganya kini berada di sebuah gurun luas. Matahari terik membakar kulit mereka dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sejauh mata memandang. Setelah berjalan tanpa arah selama 1 jam, Hansiha mulai merasa putus asa. Tapi tiba-tiba dia melihat sebuah kereta kuda yang dikendarai oleh seorang pria tua. Dengan cepat, Hansiha menghampiri kereta itu dan meminta sebuah tumpangan sambil menunjukkan kartu dari Akademi Ardell. Pria tua itu memandangi kartu tersebut sejenak sebelum berkata, "Naiklah, kemana tujuanmu?" Hansiha terdiam. Dia tahu kalau dirinya kembali ke Akademi Ardell adalah pilihan yang buruk. Tapi mengingat dirinya sedang diburu oleh para Dark Mage, dia tahu bahwa itu adalah tempat paling aman yang bisa dia tuju saat ini. "Ke Akademi Ardell," jawabnya akhirnya. Perjalanan panjang membawa Hansiha kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh luka, dia berdiri di depan gerbang Akademi Ardell. "Ini baru permulaan," gumamnya. Dia tahu bahwa perjuangan untuk mengubah takdirnya baru saja dimulai. Oke, thanks banget yang udah nonton sampai habis. Gimana ceritanya? Kalau kalian suka, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, itu aja buat hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semua.